Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'ahbabana fillah duyufana a'izza musyahidil kiram. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan perbincangan dan perbualan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita kemarin, yaitu tajuk yang berkenaan dengan pelaksanaan sembahyang Jumat. Ada beberapa hal yang perlu kita sentuh sebagai kelengkapan daripada pembicaraan yang kita bicarakan kemarin, di antara lain tentang bacaan yang dibaca pada waktu kita melaksanakan sembahyang Jumat dan juga pada subuh harinya. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, baginda Nabi secara berterusan, secara mustamir membaca dua surah pilihan pada waktu melaksanakan sembahyang subuh hari Jumat. Rakaat pertama dengan membaca Alif Lam Mim Tanzil, dan rakaat kedua dengan membaca surah Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan. Dan kadang-kadang Nabi kita alihkan dengan dua surah pilihan yang lain, yaitu dengan Sabbihis dan juga dengan Hal Ata ka Hadisul Ghasyiyah. Hampir tidak jauh berbeda juga halnya pada waktu Nabi kita melaksanakan sembahyang Jumat pada siang hari itu. Rakaat pertama Nabi kita membaca surah Al-Jumu'ah, dan rakaat keduanya Nabi kita membaca surah Al-Munafiqun. Kalau tidak, pilihan yang kedua Nabi kita membaca surah Sabbihis dan juga dengan Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Jadi kita ingin menghimbau kepada para hadirin yang hadir, ahbabana fillah, kalau pada suatu ketika nanti dengan antum terpilih untuk menjadi khatib atau juga untuk menjadi imam Jumat, cobalah kembali dengan antum mengamalkan surah-surah yang Nabi kita baca pada waktu Nabi kita menjadi imam. Jadi jangan terlalu meraihkan, bukan tidak diraihkan langsung, jangan terlalu meraihkan keinginan daripada makmum atau juga tuntutan daripada suasana, situasi dan keadaan, yang kadang-kadang karena terlampau meraihkan atau terlalu meraihkan situasi dan kondisi, suasana dan keadaan, akhirnya sunnah terkorbankan. Jadi mungkin seperti di masyarakat kita, hari Jumat orang bekerja. Lain kalau seperti di Kelantan atau seperti di Kedah, mungkin juga di Perak atau Terengganu, kalau tidak salah Terengganu yang masih cuti pada hari Jumat, tak terlalu masalah. Kita di KL Jumat hari kerja, sehingga karena untuk meraihkan orang-orang yang bekerja yang datang ke masjid, sudahnya mereka datang ke masjid agak terlambat, yang kadang-kadang setelah adzan berkumandang baru sampai. Nah, selepas imam salam pada amnya yang kita perhatikan di masjid-masjid, selepas salam imam akan langsung membaca Al-Fatihah. Orang membaca Fatihah. Selepas mereka baca Fatihah, imam akan membaca amin yang panjang sekali. Jadi kita perhatikan memang agak ketara, doanya cukup lumayan panjang, macam-macam permintaan. Kita kalau dalam keadaan semacam itu, antara doa dengan zikir, itu lebih kita utamakan zikir-zikir yang warid berbanding dengan kita membaca doa yang panjang. Maksudnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdala ma u'ti ibadi as-sa'ilin. Seseorang yang sibuk berzikir, berwirid mengingat aku, sehingga sampai tidak punya peluang masa untuk berdoa, Allah akan bagikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang Allah bagikan kepada orang-orang yang meminta. Maksudnya apa? Dua dalam satu. Macam mana? Kalau kita sibukkan diri kita dengan zikir, kita dapat pahala zikir dan juga dapat pahala doa, bahkan yang terbaik daripada doa yang dimohon oleh orang ramai.
Tapi kalau pada saat kita menyibukkan waktu kita dengan doa saja, kita tidak dapat pahala zikir. Nah, jadi kalau kita bagi dua, doa jangan terlalu panjang, maka akan teramalkan zikir-zikir, wirid-wirid, bacaan yang sepatutnya dibaca selepas sembahyang, seperti baca ayat kursi, seperti membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Dahulu sudah pernah kita sebutkan tentang ganjaran pahalanya cukup besar. Tidak selayaknya dua zikir yang semacam itu, dan juga dengan istighfar sebelumnya kita tinggalkan. Kenapa? Sebab siapa yang tidak ingin memiliki tiket untuk masuk surga, dan siapa yang tidak ingin mendapatkan keampunan dosa daripada segala dosa kesalahannya, dan siapa juga yang tidak menginginkan perlindungan dan pemeliharaan daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi zikir-zikir yang warid, khususnya yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih, itu jangan sekali-kali kita tinggalkan dalam keadaan seperti apapun, kecuali kalau dalam keadaan darurat sungguh, kita dikejar waktu dalam keadaan emergency misalnya, itu oke lah, dan masih boleh lagi kita baca sambil berjalan. Kembali pada surah bacaan tadi itu. Jadi yang Nabi kita baca pada waktu melaksanakan sholat Jumat, rakaat pertama Nabi kita baca Sabihis, rakaat kedua Nabi kita baca Hal-Ata. Ikut sunnah pahalanya besar. Sementara kalau kita membaca surah-surah yang lain, keren bacaannya, bagus penampilannya, lawan surahnya sekalipun, tetap saja pahalanya sedikit. Kenapa? Sebab kalaulah kita mendapatkan pahala daripada Al-Quran yang dibaca, tapi kita tidak mendapatkan pahala mutaba'ah. Pahala mutaba'ah, pahala mengikut sunnah baginda Nabi, dan juga menghidupkan sunnah Nabi kita bersabda. Ini untuk imam-imam yang walaupun tayangan kita ini akan ditayangkan nanti kemudian selepas salat Jumat, tapi paling tidak untuk Jumat yang akan datang. Untuk Jumat yang akan datang, menghidupkan kembali dengan sunnah-sunnah yang dikuburkan, Nabi kita katakan pahalanya lebih afdal daripada 100 orang syahid. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri mi'ati syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku dalam keadaan yang sudah baur, atau dalam keadaan yang sudah rusak, inda fasadil ummah, dalam keadaan umat sudah rusak, maka baginya pahala seperti 100 orang syahid. Untuk mendapatkan satu pahala syahadah saja, itu tidak semudah yang kita khayalkan. Maknanya dengan kita latihan, angkat senjata, tunggu giliran, dan berhadapan dengan musuh, dan berarti dengan kita melawan, mencabar mati. Sedangkan kita masih nak hidup, segala-galanya masih belum terurus, banyak lagi hal-hal yang perlu kita selesaikan. Jadi kita masih belum siap. Kalau ada seruan jihad pun belum tentu daripada 1000 yang dipanggil ada dalam 50 orang yang siap untuk berperang mati di jalan Allah. Sekarang Allah bagikan ganjaran pahala. Baginda yang sebut, baginda yang katakan semacam itu. Takkan dengan kita tidak percaya, takkan dengan imam tidak terbuka dan tidak bertanggung jawab dengan bacaannya. Baca seperti yang Nabi kita baca, makmum dapat pahala yang banyak, kita juga dapat pahala yang banyak. Sunnah Nabi semakin sehari semakin banyak yang kita laksanakan. Tapi kalau pada saat keadaan yang sebagaimana sekarang ini, semakin sehari semakin terhakis, semakin sehari semakin terhakis, yang akhirnya mungkin 20-30 tahun ke depan ramai orang yang tidak mengenal sunnah. Mungkin tidak seperti itu lagi, sampai ada yang komplain, awak kenapa baca Sabihis dengan Hal-Ata, itu menyalahi sunnah. Akhirnya jadi terbalik, yang baik menjadi buruk, yang buruk akan menjadi baik. Siapa yang bertanggung jawab? Imam-imam dan juga para khatib dan juga para ulama yang Allah berikan amanah dan kepercayaan pada mereka untuk memandu umat. Kita beranjak kepada amalan-amalan yang diamalkan pada hari Jumat, dan ini sudah menjadi budaya di negara kita, yang diantara lain tentang bacaan Yasin pada malam hari Jumat. Apakah digalakkan? Apakah ada dalilnya? Memang tidak ada dalil secara khusus untuk membaca surah Yasin pada malam Jumat. Akan tetapi malam Jumat
memang dianjurkan dengan kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, tak kisah Pakatu Yasin, Tabarak, Waqiah, Tuhan. Jadi semua surah-surah yang ada kelebihannya, yang ada kelainannya, itu memang sepatutnya tuh kita baca dan juga kita amalkan pada hari-hari yang mulia atau di tempat-tempat yang mulia. Nah, sekarang kemuliaan Al-Quran dengan kemuliaan qari yang membaca tulus ikhlas karena Allah, tambah dengan kemuliaan waktu, zaman, dan keadaan, itu tentu pahalanya akan berlipat ganda. Kita cari, sebab kita ini orang-orang yang malas. Kita belum mampu lagi beribadah sepanjang 24 jam, tidak mampu beribadah sepanjang minggu. Kegiatan-kegiatan kita masih lebih banyak untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, dan masa depan kita yang semasa, artinya sementara. Jadi kalau seperti itu, carilah amalan-amalan yang kalau pada itu diamalkan ternyata menandingi sekian amalan yang diamalkan. Jadi yang semacam itu, satu dengan amalannya, yang kedua dengan waktunya, yang ketiga dengan tempatnya, yang keempat dengan situasi, kondisi, suasana dan keadaan pada saat kita bersama orang ramai. Jadi tidak ada salah sedikit pun, salah yang mengatakan salah, bid'ah yang mengatakan bid'ah kalau membaca surah Yasin pada malam hari Jumat itu dikatakan salah. Kenapa? Sebab surah Yasin mempunyai fadilah tersendiri, dikatakan sebagai hati Al-Quran, qalbul Quran, atau jantung Al-Quran, dan juga dibaca ikut niat yang kita niatkan. Apalagi kalau kita baca pada hari-hari dan malam-malam yang mulia, asalkan kita tidak beranggapan sunat membaca surah Yasin pada malam Jumat. Kita katakan elok membaca surah Yasin pada malam Jumat, dan juga dengan amalan-amalan lainnya. Kemudian juga di antara daripada amalan di masyarakat pada malam hari Jumat, mereka membaca tahlil, afdhalul dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi misal saja pengantin itu sudah lawa dan cantik, dia sudah disolek dah, sudah didandan, jadi tidak perlu tambahan. Ternyata tuh dengan pelamen yang bagus, tambah kembali dihias dengan serba daripada belian yang cantik dan bagus, tambah kembali dengan hadiah bersidai, kumpul banyak hadiah daripada teman-temannya, mungkin juga dengan hiasan-hiasan, dengan lampu kristal, Masya Allah, tabarakallah, dengan bermacam-macam jenis yang menghias pengantin. Semakin banyak yang menghias, semakin bagus, tidak ada larangan. Macam itu juga pada hari yang mulia, semakin banyak aktiviti ibadah, semakin banyak amalan yang kita laksanakan, semakin mulia dan juga semakin dekat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tahlil itu adalah sebaik-baik zikir. Tidak ada jenis-jenis zikir yang lebih Allah daripada kalimat La ilaha illallah. Kalimat itulah yang memisahkan antara kufur dengan iman. Kalimat itulah yang akan membawa seseorang kepada Islam. Kalimat itulah yang akan menyelamatkan penghuni-penghuni neraka daripada neraka, tidak akan abadi. Kalaulah kompom tersesa sampai sekian juta tahun sekalipun, asalkan masih ada kalimat itu akan menyelamatkan dan akan membawanya ke dalam surga. Bagaimana kalau kita baca sebanyak-banyaknya pada malam hari yang mulia, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lasa sungguhlah keterlaluan, kurang asam kalau sampai ada yang mengatakan bertahlil atau membaca tahlil itu hukumnya haram atau hukumnya bid'ah. Kenapa? Sebab tahlil itu adalah merupakan zikir dan amalan yang paling mulia di sisi Allah. Terserahlah nanti kalau dengan kita memohon dan meminta kepada Allah, ya doa dan permintaan itu akan dikabulkan. Ya Allah, sampaikan pahala tahlil, sampaikan pahala bacaan kami, sampaikan segala amalan kami kepada fulan, siapapun yang kita hadiahkan dengan pahalanya, insya Allah mereka akan menerimanya dengan cukup sebagai satu anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Hada wabillahi taufiq. Kita berehat seketika, wallahu a'lam.